sehari ya 24 jam bisa 2 kali cas guys itu ya. Luar biasa guys ini. Anjay, banyak pelurunya, Cok. Dia stabil 57, 58, 59 ya, 60 fps. Aman, teman-teman, ya. Kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta, dan mungkin ini yang ditunggu-tunggu oleh teman-teman ya user Poco F7 untuk review update HyperOS terbaru di HyperOS 3.0 ya, 4.0. Bang, bagaimana untuk performanya ya? Apakah lebih bagus dari sebelumnya? Oke, di sini kita akan bahas guys ya. Oke, pertama di sini ini sudah kita update kan teman-teman, untuk tampilan awal di sini ya, khususnya dia nggak ada perubahan sama sekali teman-teman ya. Untuk perubahan tampilan, kemudian juga fitur di sini ya, di bagian tampilan awal ataupun dari Poco Launcher-nya ini sama sekali tidak ada perubahan sih kalau menurut saya. Kemudian guys, ini ada beberapa juga teman-teman user Poco F7 katanya ketika login ke game ataupun ketika login otomatis dengan menggunakan Google itu dia bermasalah atau error gitu guys. Nah, saya coba di unit saya ini guys, mungkin setelah saya coba kurang lebih 3 harian ini ya untuk HyperOS terbaru ini, tidak ada masalah sih guys ya untuk login ke dalam game, kemudian login ke dalam aplikasi pihak ketiga yang secara otomatis gitu ya, itu aman, gak ada masalah. Saya juga login ke Game Hub itu aman, tidak ada loading muter kayak gimana. Cuman ada di sini yang komen juga, Bang, saya coba di login ke GPT itu dia nggak bisa. Nah, kalau login ke GPT itu memang teman-teman ya hampir semua device seperti itu. Itu kemungkinan error ataupun kemungkinan masalah jaringan dari servernya si GPT itu guys, terkait langsung login dengan menggunakan akun ya. Nah, itu bukan berarti dari HyperOS-nya ngebug. Kalau di Chat GPT ya, khusus ya di Chat GPT itu, ketika kita coba mau login di akun Chat GPT seperti itu ya. Untuk pengalaman saya, jadi nggak hanya di HP Poco F7, di HP yang lain juga saya sama seperti itu guys. Tapi kalau ke game, kemudian ke yang lainnya itu aman, normal guys, nggak ada masalah ketika login ya. Itu yang pertama yang sering saya lihat ditanyakan di beberapa komentar ya, di video kita pas sebelumnya informasi update Poco F7 itu ya. Jadi untuk bug itu di unit saya nggak masalah sih, nggak ada teman-teman seperti itu ya. Kecuali di ChatGPT itu memang terkadang seperti itu ya. Oke. Nah, kemudian yang lainnya ya, di sini kita langsung saja mungkin bahas ke performa. Oke, di sini saya sudah bandingkan juga, dan ini adalah tes terbaru untuk Antutu teman-teman ya, di HyperOS 3.0 4.0 ini. Kita dapat di 2.212.000 teman-teman. Ini saya juga menggunakan langsung tes di mode performa ya, mode performa dan langsung menggunakan cooler. Kita lihat di sini suhunya dia cuma di 33 derajat aja karena kita pakai cooler. Nah, Bang, kalau misalkan nggak pakai cooler berapa nilainya atau performanya? Nah, ini kita teman-teman ya coba tanpa menggunakan cooler, kita sudah coba tes. Oke, ini kita pakai cooler barusan. Nah, ini guys. Nah, ini ya. Ini 2.100.000 ini di HyperOS sebelumnya, sebelum update teman-teman. Ini kita dapat skor segini. Ini juga kita langsung tes pakai cooler, cuma dia lebih adem 31,9 ya. Ini di HyperOS sebelumnya. Kemudian ini setelah kita coba update kan dapat di 1.900.000. Ini kita tanpa cooler dan suhu menyentuh di 47 derajat Celcius guys ya. Nih, suhu menyentuh di 47 derajat Celcius tanpa cooler. Dan ini kita coba gunakan cooler ya, dapat di 2.200.000-an ya. Nah, ini suhunya di 33 derajat Celcius. Ini untuk pengujian di Antutu. Kemudian di sini saya melakukan pengujian di CPU ya, throttling test ya. Oke. Nah, kita coba lihat di sini teman-teman. Ini untuk waktu dalam 20 menit. Kita lihat sampai ada yang merah ya. Ini Gipsnya di 230, Max-nya di 413. Ini kita coba tes tanpa cooler. Nah, kemudian ini kita coba tes dengan menggunakan cooler, jauh lebih stabil. Oke, ya. Poco F7 itu memang musuhnya panas. Kalau panasnya luar biasa, performanya pasti nurun. Dan hampir di semua device juga seperti itu ya. Kalau misalkan bisa meredam panas di area sini nih, area CPU, ini pasti aman. Ya, seperti itu guys ya. Nah, kalau ini ya gini, ini pakai cooler ya bisa cukup lumayan stabil guys. Ya, nggak sampai ada yang merah. Kalau ini kan ada yang merah nih. Minimum gipnya 230. Kalau ini minimum gipnya 253, 257 ya minimum gipnya.
Ini merah sampai merah lah. Kalau ini nggak ada merah, masih di kuning-kuning aja gitu guys ya. Untuk di minimum gipsnya. Ini maxnya cuman 361 tapi guys anehnya ya. Ini kita coba pakai cooler 361 tapi di sini dia sampai 413. Nah ini ya. Oke. Nah ini untuk di CPU throttling test. Gitu guys ya. Kemudian kemampuan baca storage saya juga sudah coba tes teman-teman ya. Di sini belum nih, kita coba hilang ya. Sebelumnya kita sudah coba tes, kita coba tes lagi aja ya. Ini untuk di storage test dan ya ini sisa penyimpanan cuma 6%. Kita lihat kemampuannya gimana teman-teman ya. Nah, di sini sudah kelihatan guys, untuk RAID-nya dia masih di 4000 MB atau di 4 GB ya. Write-nya di 3,3 GB dan ini masih oke banget dengan sisa penyimpanan di 6%. Gitu guys. Oke ya, udah kelihatan aja ya di sini ya. Dan kita lihat nanti skornya berapa. Kok ini cukup lama juga ya untuk pengujian ini ya. Karena dia membaca SSD di dalamnya guys ya. Atau UFS-nya gitu ya. Sedang dibaca sama dia nih. Sedang dites gitu ya. Untuk laju pembacaan data dan juga menulisnya gitu teman-teman ya. Oke. Ini masih di 71% ya. Nah kemudian juga untuk hasil baterai ya. Pengujian saya selama 1-3 hari ini sih saya merasa baterainya lebih awet guys. Itu ya. Baterainya saya merasa lebih awet dibanding di HyperOS sebelumnya. HyperOS sebelumnya itu borosnya minta ampun guys. Seriusan. Saya sehari ya 24 jam bisa 2 kali cas guys itu ya. Luar biasa guys ini. Si Poco F7. Kalau sekarang ini setelah update kemarin 2 harian ini saya pakai, paling saya cas 1 kali aja guys ya. 1 kali aja juga itu pas mau nyentuh 24 jam itu masih tersisa di 40-an fps guys. Seperti itu ya untuk si Poco F7 ini. Jadi ada pengaruh guys update HyperOS terbaru ini ke baterai ternyata. Ya, masih aman ya intinya lebih hemat dari sebelumnya untuk baterai. Nah, ini untuk skor pengujian storage test UFS 4-nya ya. 1 juta lagi 184 ribuan. Oke. Sisa penyimpanan 6%. Masih kencang ya. Oke. Lanjut guys, mungkin udah penasaran di performa gaming kali ini teman-teman ya. Oke, langsung kita coba tes 2 skenario aja ya, 2 game aja ya. Kita coba tes Genshin Impact dan juga PUBG Mobile. Kita lihat nanti tanpa cooler dan menggunakan cooler ya. Perbandingan nanti FPS-nya kayak gimana ya. Oke. Yuk, langsung aja teman-teman. Oh, bentar. Kita lihat dulu di hasil lagi. Untuk settingan dari game space-nya ya. Oke. Di sini untuk Genshin Impact teman-teman ya. Kita lihat settingannya. Kita coba gunakan custom seperti ini teman-teman. Oke. Kita gunakan custom, ini 120 fps, kita gunakan default ya. Oke, seperti ini untuk PUBG juga nanti settingannya sama seperti ini ya untuk di PUBG Mobile. Kemudian teman-teman sebelum ke game ya, juga saya hampir lupa untuk security ya. Security-nya di sini kita lihat terkait game boosternya. Kita gunakan 12.3.0 1.1. Ini kita downgrade dulu dari yang terbaru yang sudah pernah saya bahas ya. Ini ke versi default, tapi tiba-tiba dia ada update otomatis ya yang menyarankan di update ke 12.3.0 ini. Nah, jadi nanti kita akan coba gunakan di versi ini guys untuk security-nya. Kemudian untuk di plugin ya dan Joyose kita lihat. Ke aplikasi dulu. Kita lihat ini plugin ya. Plugin ya. Iya benar plugin guys. Nah, ini plugin layan sistem yang 0.3.1.1 dia nggak bisa uninstall update, jadi ini versi default, kita gunakan yang ini. Kemudian Joyose-nya kita gunakan default ya, default teman-teman, kita gunakan yang 77 gitu guys. Nah, saya gunakan ini guys selama pengujian di 2-3 hari ini ya untuk Poco F7. Jadi teman-teman nanti bisa coba juga kombonya dengan yang ini, siapa tahu ke baterai juga lebih hemat, lebih awet ya. Seperti itu guys ya. Oke, langsung aja ya teman-teman. Nanti masuk ke dalam gameplay dari Genshin Impact setelah terlimit ya. Oke, setelah terlimit karena saya akan langsung main dulu beberapa menit gitu teman-teman ya. Nanti langsung kita perlihatkan setelah terlimit kayak gimana. Yuk kita lihat guys. Oke guys ya, di sini kita coba ini di Poco F7 ya. Ini update HyperOS terbaru tes Genshin Impact guys. Ini saya main mungkin kurang dari setengah jam ya.
Dan ya di sini teman-teman sudah terlimit di 48,0 dan suhu menunjukkan, lihat teman-teman di aplikasi scan ini 47,5 derajat Celcius. Kalau kita coba tembak teman-teman dengan termogan, di sini suhunya sama 47 guys di layar ya. Untuk di bagian belakang kita lihat 49 coy ya, Poco F7 ini tanpa cooler ya. Lihat. Tapi untuk FPS di sini masih di, nah ini mulai 4737 guys. Ini kita coba render di kotak gini 15 FPS. Waduh guys ya. Oke, jadi ya ini penyebabnya ya panas guys. Meskipun kita sudah diupdate di HyperOS terbaru ya, kalau penyebabnya panasnya ya gini ya, panas ini coy. FPS performance pasti turun. Lihat ya. Pasti turun guys. Gitu ya. Nah, nanti kita lihat di hasil perekaman aplikasi scan-nya kayak gimana. Oke, di sini saya nanti tidak fokus di rata-rata FPS, tapi saya ingin tahu nanti limitasinya itu dia mulai ke limit gitu ya. Itu di menit keberapa, guys, dibandingkan dengan suhunya. Nah, kemudian di sini saya akan coba main lagi ya, ini lanjut, teman-teman. Kita lihat nanti saya akan coba pakai cooler. Nah, jadi dia nanti itu di aplikasi scan akan kelihatan, guys. Ya, performanya itu naik gitu ya. Kemudian suhunya juga turun itu akan kelihatan. Oke, kita lihat ya teman-teman. Di sini saya akan langsung pasang menggunakan cooler X37. Itu cooler andalan saya teman-teman. Nah ini dia. Saya sudah pakai tripod biar enak teman-teman ya. Gini, biar bisa disimpan dan mainnya juga nggak pegal. Kalau pegal kan nanti kita bisa langsung simpan seperti ini. Ya teman-teman ya. Oke, langsung aja kita coba koneksikan. Di sini kita menggunakan kepala chargernya yang 67 watt teman-teman ya, untuk nyalain si cooler X37-nya. Oke. Langsung aja kita pasangkan seperti ini. Oke, cooler sudah nyala teman-teman. Ya. Cooler sudah nyala, langsung kita coba. Di sini akan kita coba langsung main lagi. Ini suhu masih di 47,5 derajat Celcius. Oke, saya akan langsung jalan-jalan di sini. Nanti kita kalau sudah turun ya, teman-teman, suhunya dan FPS sudah di 60 kembali, kita akan coba perlihatkan, guys. Oke, kita lihat nih untuk Genshin Impact aja nih, di Genshin Impact. Oke. Kita nanti kembali lagi teman-teman ya setelah stabil di 60 FPS. Oke. Kita jalan-jalan dulu, guys. Di sini keliling-keliling keluar ke sana ya. Kita lihat nanti. Pokoknya nanti kesimpulannya ada di hasil perekaman aplikasi scan-nya. Oke teman-teman. Oke guys, nah ini dia ya. Oke, Poco F7 kita sudah main lagi nih tadi teman-teman, ngelanjutin ya, cukup lama. Kita lihat nanti di hasil perekaman aplikasi scan-nya kayak gimana. Nah, yang jelas teman-teman di sini ya, untuk si Poco F7 kalau pakai cooler dia itu beneran adem teman-teman ya. Nah, di sini juga kedeteksi ya di aplikasi scan cuman 37,2 derajat aja dan FPS di 60 guys. Mantep, stabil ya. Aman. Kalau udah gini mah aman guys ya. Kalau udah pakai cooler mah aman ya. Tuh. Dia stabil 57, 58, 59 ya, 60 FPS. Aman, teman-teman ya. Kita udah pakai cooler ya. Jadi musuh utamanya memang di Poco F7 itu adalah panas, guys. Oke ya. Nah, panas teman-teman. Tuh, dia naik lagi ke 546 60 fps. Lihat. Oke, teman-teman ya. Ini luar biasa sih untuk si Poco F7. Kita lihat teman-teman ya di hasil perekaman aplikasi scan-nya kayak gimana untuk Poco F7 setelah update ke HyperOS terbaru. Dan ya ini kita pakai cooler. Ya hasilnya 60 fps, guys. Yuk kita lihat guys di hasil perekaman aplikasi scan-nya ya. Nah, teman-teman, kita sudah masuk di dalam aplikasi scan. Bisa dilihat oleh teman-teman di sini. Dia baru menit ke-6 mungkin ini ya, menit ke-6. Dia langsung terlimit guys ya di menit ke-6 nih. Untuk si Poco F7 ini ya di Genshin Impact menit ke-6 ke limit. Naik turun dia FPS-nya. Kemudian saya coba langsung pakai cooler. Teman-teman bisa dilihat di sini lonjakan suhunya ya. Ini yang orange nih. Set langsung naik ke sini ya ke 48 derajat Celcius. Kemudian langsung pakai cooler dia langsung drop ces ke bawah set sampai di bawah 30-an di bawah 40-an derajat Celcius.
Dan dia stabil di sini di 60 fps, teman-teman lihat ya. Jarak dari sini 21 menit ke 53 menit, guys. Stabil parah di 60 fps gitu, teman-teman ya. Oke. Jadi di sini rata-rata yang didapatkan 57 ya, teman-teman ya. Tuh, karena ini di sini ada yang turun tadi ya, teman-teman ya. Ini sempat juga sampai ke 30 fps pas suhu tembus di 48 derajat Celcius. Mengerikan guys si Poco F7 ini ya. Kalau main game gak pakai cooler, oh hati-hati guys ya. Jadi sebaiknya kalau main game itu wajib pakai cooler. Di sini kita hanya melakukan pengujiannya aja. Nah, gitu guys ya untuk tes di Genshin Impact ya HyperOS terbaru kali ini di Poco F7. Kurang lebih seperti ini. Oke, di sini saya mau coba tes di PUBG Mobile karena ada juga yang penasaran di PUBG Mobile kayak gimana untuk Poco F7. Kita lihat guys. Oke guys, nih kita coba tes PUBG Mobile ya. Ini ya mungkin kurang dari 20 menit guys, tapi ya udah ini. Udah apa namanya? Udah sorry guys, maaf. Bentar. Itu masih ada tuh. Anjay, banyak pelurunya, Cok. Yes, akhirnya guys. Tiga-tiganya die. Mantap. Sampai mana tadi ya? Oke. Ini guys, teman-teman ya, Poco F7 ya. Ini kita coba tes PUBG Mobile dan ya dia nggak 120 fps, suhu sudah tembus di 46 ya, 46,0 derajat Celcius tanpa cooler ya. Ya, seperti ini guys ya, smartphone atau HP dengan performa tinggi. Kalau panas ya beginilah performanya guys ya, 120 fps-nya cuman ya begitulah teman-teman. Jadi kalau pakai cooler mah aman ini. Kalau pakai cooler dia aman 120 fps pasti, yakin saya teman-teman. Karena di Genshin Impact juga sebelumnya itu kita pakai cooler, dia langsung stabil 60 fps ya sampai sejam kita coba tes. Oke, tuh ini 60 fps. Bentar guys, ada yang nembak sih barusan coy. Bentar. Ini kita harusnya pergi dulu deh kayaknya guys. Ini bentar, ini pelurunya nggak ada coy ini coy. Oke, kita akan coba. Wow, itu siapa yang nembak sih? Aduh, suwe loh. Mana cok tadi? Udah kita kabur aja dah. Oh, itu bukan sih? Ini coy. Ini musuh nih. Ini bot kayaknya. Nah, kena tuh. Oke. 84 ya, 90 fps, suhu sudah di 46,6 derajat Celcius. Kalau kita coba dengan termogan ya ini udah di 45,7 guys suhunya ya. Poco F7 teman-teman, ini limit ya. Oke, karena ini udah tembus 47 bahkan sekarang 47 derajat Celcius masih di 86 ya. Wajar aja sih turun pasti performanya ya dari 120 fps. Nanti kita bakal lihat lah teman-teman ya. Di hasil perekaman aplikasi scan kita lihat, dan di sini saya akan coba langsung pasangkan cooler teman-teman. Oke. Kita langsung pasangkan cooler. Kita akan coba lihat gimana performanya. Apakah dia langsung stabil lagi 120 fps atau tetap ditahan di 90 fps. Oke, bentar, saya coba ambil dulu coolernya. Oke, pakai cooler andalan kita ya, cooler X37 teman-teman. Langsung kita pasangkan, dan ini kita langsung pakai casan yang 67 watt. Oke, cooler sudah nyala. Nah, bahkan di sini lihat 47,1 dia langsung di 60 fps. Oke guys. Karena mainnya agak susah ini saya teman-teman. Jadi saya mau coba main dulu sampai nanti balik lagi ke 120 fps. Kita lihat teman-teman ya. Ini di HyperOS terbaru Poco F7 untuk performanya kayak gimana. Nanti di akhir kita simpulkan teman-teman ya, disimpulkan aja nanti di akhir ya. Oke. Nanti kita lihat kalau sudah tembus lagi ke 120 fps dengan cooler. Oke. Oke guys, ternyata benar ya. Ini suhu sudah stabil di 40-an fps, teman-teman. 40-an fps lagi. 40 derajat ya, suhu di 40 derajat. Lihat, jadi 100-an fps lagi, bahkan 120 fps lagi. Anjay. Anjay. Recoilnya jelek banget, cok. Recoilnya jelek banget, coy. Anjay.
Tahan dulu, tahan dulu, tahan dulu. Dia mati, guys. Dia mati, guys. Ini musuh bukan? Oke, mati dia, mati dia, mati dia. Ajay, di mana itu, Cok? Oh, ini. Motor. Lari, 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 lari. Oke. Kita samperin motor dulu, guys. Samperin motor dulu, guys. Oh, tidak. Oh, tidak. Oh, tidak. Zigzag, 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 zigzag. Oh, tidak. Cepet, Cok. Anjay. Kabur. Oh my god. Oke, di sini kelihatan ya. Suhu di 40-an, dia stabil lagi di 100-an fps, teman-teman. Nanti bakal kelihatan di hasil perekaman aplikasi scan. Ini kita kemana sih? Oh. Aduh, mati ini mah, coy. Ayo dikit lagi di depan, di depan, di depan, di depan. Ayo, coy. Awas nabrak. Yes. Oh, tidak, laut. Aduh, itu di sana. Kita ambil health dulu, guys. Ambil health dulu, health dulu, health dulu, health. Turun. Oke, oke, come on, come on, come on, come on, come on. Oke, iya dia. Anjir, yang nembak itu siapa? Lari. Oh, tidak. Oke, guys, ini ya 100-an fps ya. Terbukti kalau suhunya adem. Suhunya adem, dia naik lagi fps-nya ke 100-an fps. Nah, tapi dia kadang drop lagi ke 85. Jadi dia nggak konsisten, guys. Mungkin render ya, render map kali ya. Tapi dia balik lagi ke 100-an fps, teman-teman. Bisa dilihat ya. Oke, sejauh ini aman dan oke, itu dia musuh ternyata, guys, di sana, guys. Kita kemana ini? Sini aja deh. Kita tungguin aja kali ya. Wow, widih, loncat. Ya, jatuh, Cok. Kita ke titik tengah sini, guys. Ini zoom dulu, kayaknya gedein dulu. Nah, kita ke situ, kita naik motor lagi. Oke. Nah, teman-teman, kurang lebih seperti ini ya. Kita lihat aja nanti di hasil perekaman aplikasi scan-nya. Karena kalau sambil ngerekam gini saya susah mainnya, cuy. Aduh. Saya susah mainnya, cuy ya. Nanti kita lihat di hasil perekaman aplikasi scan-nya, guys, ya. Oke. Nah, teman-teman ya, ini adalah hasil perekaman aplikasi scan dari PUBG Mobile. Kita coba tes tadi ya, teman-teman ya. Ini kita coba tes satu match 24 menit dan teman-teman bisa lihat ya, itu yang garis orange. Nah, itu kan indikator suhu ya. Nah, ini di sini nih, teman-teman ya. Nah, ini tuh sudah tembus sampai 47 derajat Celcius temperaturnya ya. Dia langsung terlimit sampai 90 fps bahkan ke 60 fps. Nah, kemudian kita langsung pasangkan cooler ya, teman-teman. Dia langsung turun, set, dan fps juga langsung seperti ini. Dia naik turun, tapi tetap enak, teman-teman, di atas 90 ya, kadang 100, kadang 115 fps, tapi dia nggak konstan di 100-an atau lebih dari 110 fps ya. Seperti itu, teman-teman. Yang jelas di sini ada peningkatan performa fps-nya setelah kita menggunakan cooler. Jadi ketika suhunya adem di bawah 41 derajat, dia mulai ada kenaikan fps. Itu ya, teman-teman ya, di PUBG Mobile untuk di HyperOS terbaru kali ini. Ya, teman-teman, dan di sini saya coba dua skenario langsung pakai cooler dan tanpa cooler. Oke. Nah, kurang lebih seperti ini nih. Gimana nih menurut teman-teman ya? Nanti tulis aja diskusi di kolom komentar, guys ya. Oke, ini untuk PUBG Mobile. Tadi sebelumnya di Genshin Impact juga seperti ini ya. Jadi ketika pakai cooler, dia itu stabil lagi ke 60 fps sih, guys ya. Oke. Oke, guys, mungkin di sini kita langsung masuk ke dalam kesimpulan kali ya, teman-teman, untuk Poco F7 terkait performa setelah update ke HyperOS terbaru, teman-teman ya. Ini di HyperOS 3.0.4.0 ya. Oke. Nah, ini yang diupdate diperbarui ke April 2026, yang saya pas update itu size-nya kurang lebih 1,4 GB. Kalau dilihat dari segi performa kurang lebih seperti itu ya. Di Poco F7 ini memang musuhnya panas. Kalau panas kita nggak bisa nilai HyperOS ini jelek atau tidak ya. Karena setiap device juga kalau panas itu pasti performanya turun atau di limit. Nah, kasusnya sama di Poco F7 ini, guys. Ya.
Jadi tadi juga kita di gaming itu coba langsung pakai cooler ya, dia ada kenaikan FPS lagi ya. Khususnya di Genshin Impact juga ke 60 fps, kemudian di PUBG Mobile juga kelihatan kalau pakai cooler suhunya stabil, naik lagi FPS-nya rata-rata di lebih dari 90 100-an fps teman-teman. Kurang lebih seperti itu ya untuk di Poco F7 ini setelah update ke HyperOS 3.0.4.0. Itu ya. Hasil pengujian benchmark juga di Antutu, kemudian di CPU throttling test juga seperti itu guys. Kalau pakai cooler dia lebih stabil dibanding tanpa cooler. Gitu ya. Oke, semoga ini bisa menjadi informasi dan referensi buat teman-teman gitu ya untuk Poco F7 ini. Oke, terkait performance. Nah, untuk kamera sendiri guys, untuk kamera kalau menurut saya sih di sini masih belum ada perubahan. Khususnya di sini terkait perekaman di 1080p 30 fps, dia masih belum bisa. Yes, bisa sih guys ini guys. Pindah-pindah lensa bisa sekarang ini. Ya. Oh, sorry guys. Kalau di Poco F7 pindah-pindah lensa itu memang bisa ya. Yang nggak bisa itu di Poco F6 ya. Sebelumnya itu di Poco F6 nggak bisa pindah-pindah lensa. Tapi kalau di Poco F7 itu bisa ya teman-teman. Pindah-pindah lensa. Sorry. Nah, di situ maksud saya itu di perekaman Pro. Nah, perekaman Pro di sini apakah ada perekaman Pro video? Nggak ada guys. Jadi murni di sini untuk di Poco F7 sampai detik ini dia nggak ada perekaman Pro ya untuk di bagian kamera. Jadi update yang 1,4 GB sebelumnya itu nggak ada pengaruh di sektor kamera ya teman-teman ya, nggak ada perubahan di sektor kamera ya. Oke, kurang lebih seperti itu. Saya kira di mode Pro ini ada mode Pro video, tapi ternyata tidak ada guys di Poco F7 ya. Masih sama seperti ini untuk di sektor kamera. Yang jelas Photo Lab ini dari awal memang sudah ada ya kalau Photo Lab, kemudian pindah-pindah lensa juga ini dari awal sudah bisa ya di Poco F7 ya. Yang nggak bisa itu di Poco F6 guys. Nanti kita bahas juga di Poco F6 karena saya lagi coba tes-tes dulu terkait performanya untuk Poco F6. Nanti videonya secepatnya mungkin menyusul guys. Nah untuk fitur bokeh juga masih aman ya. Oke untuk di kamera video ya teman-teman ya. Fitur bokeh kamera depan belakang ada di Poco F7 aman. Oke. Jadi gitu aja teman-teman ya untuk di pembahasan kali ini update terbaru Poco F7 HyperOS 3.0.4.0. Semoga ini bisa menjadi informasi dan referensi buat teman-teman. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Oke.